hal-hal yang menghanguskan pahala. Kita pada umumnya ingin memperoleh keuntungan dari apapun yang kita lakukan. Kita melakukan dengan prinsip bahwa sedapat mungkin kita memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari sekecil apapun usaha kita. Ini kan prinsip ekonomi banget nih, ya, prinsip bisnis. Bagaimana modalnya sedikit tapi keuntungannya sebanyak-banyaknya. Bisa kalau itu kita bermaksud untuk mencari keuntungan di akhirat, ya. Jadi kita punya prinsip apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kita mengharapkan mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan itu kita usahakan sebanyak-banyaknya. Keuntungan yang kita cari sebagai orang-orang yang beriman adalah keuntungan di dunia dan di akhirat sekaligus. Dengan keyakinan bahwa keuntungan di akhirat itu lebih besar dan lebih abadi. Karena di sana kita akan hidup selama-lamanya. Sedangkan di dunia kita hanya bisa menikmati sedikit saja. Karena umur kita terbatas. Dan kalaupun kita mempunyai hal-hal yang bisa kita nikmati, kemampuan kita menyerap kenikmatan itu hanya sedikit. Kita suka makan enak, tapi kalau lebih dari satu piring misalnya, lebih dari satu porsi udah nggak sanggup. Banyak di antara kita yang kepengen punya rumah besar dan banyak lagi di beberapa tempat. Paling yang ditinggali hanya satu kamar saja. Ya, jadi kita tuh kemampuan kita menikmati dunia itu sedikit. Maka kalau kita ngejar-ngejar kenikmatan di dunia sambil melupakan kenikmatan di akhirat itu rugi. Ya, karena apa? Kalau kita itu bekerja atau melakukan kegiatan apapun, kita itu mengharapkan keuntungannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan ada prinsip yang ditawarkan oleh Allah bahwa kalau kita melakukan suatu kegiatan yang baik dengan harapan mendapatkan imbalan di akhirat, di dunia kita dapat. Jadi kalau kita fokusnya di imbalan di akhirat, di dunia kita nggak usah cari, nggak usah minta, kita dapat. Itu artinya hasil di dunia itu merupakan byproduct, produk sampingan. Tadi saya mendengarkan percakapan teman-teman tadi kan, ya kalau kita itu mencari akhirat kan dunianya dapat. Tapi sebaliknya, orang yang berfokus hidupnya itu hanya dalam rangka mencari hasil di dunia, dia akan dapat. Tapi di akhirat dia nggak dapat. Itu pun yang dia dapat di dunia itu terbatas. Dia punya uang triliunan rupiah. Yang bisa dia nikmati itu hanya sedikit sekali. Yang banyak itu berhenti nongkrong di bank. Atau malah ditipu oleh orang. Allah berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih." Siapa yang mengharapkan memetik atau memanen hasil karyanya di akhirat, kami akan tambah. Nah, tambahan ini artinya tambahan untuk di dunia. Bandingkan, "Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Orang yang melakukan kegiatan, dia ingin memetik hasilnya di dunia saja, ya dia akan dapat, Allah akan nuruti. Tapi di akhirat dia nggak dapat. Nah, rugi dong. Nah, untuk mengetahui ini kita tuh butuh ilmu. Karena kalau nggak butuh ilmu, lalu terus aku makan apa dong, begitu. Nah, terus menjadi ragu-ragu, aku makan apa. Tapi kalau orang yang punya ilmu, itu gampang, itu kecil, karena Allah sudah menjamin rezeki kita.
Dengan demikian tentu sangat merugi orang-orang yang merasa telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik, tapi ternyata apa yang telah mereka lakukan itu tidak ada keuntungannya dan tidak ada nilainya sama sekali di akhirat nanti. Mereka pada umumnya adalah orang-orang yang pola pikirnya menyimpang, sehingga mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu baik adanya bagi mereka, padahal sebenarnya tidak ada nilainya. Pikirannya menyimpang itu misalnya, ini kan kita sering mendengar orang yang mendapatkan jabatan itu bilang, ini semua kita lakukan demi rakyat. Oh, terutama ketika di kampanye dulu. Apaan? Dia begitu dapat jabatan, dia memanfaatkan jabatan itu untuk mencari harta yang tidak halal. Nah, itu dia mengira bahwa aku kalau menjadi anggota DPR, aku kalau menjabat di pemerintahan, aku bisa berbuat banyak untuk kepentingan rakyat. Ya jangan-jangan di belakangnya ada pikirannya yang sebagai background, itu yang diomongin. Yang tidak diomongin itu, aku mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan meskipun tidak halal. Nah, orang yang semacam itu merasa sudah banyak jasanya, tapi ketika di akhirat nanti jasanya itu hilang, nggak ada nilainya. Ya. Allah menunjukkan kepada kita, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Ya, saya ulang di surat Al-Kahfi, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, mau nggak aku kasih tahu orang yang paling rugi setelah melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang kehidupannya itu sesat, cara hidupnya itu sesat, tapi mereka menyangka bahwa mereka itu telah berbuat baik. Ini contoh yang lebih ekstrim. Misalnya ada seseorang ditugasi, coba itu perjudian, itu omsetnya besar, ambil keuntungan pungutan dari situ, nanti hasilnya dipakai untuk kegiatan politik, untuk partai misalnya, untuk biaya kampanye. Kalau kita menang di dalam kampanye, kita bisa menduduki posisi-posisi legislatif dan eksekutif misalnya, maka kita bisa mengatur negara ini dengan peraturan yang baik, tidak amburadul. Nah, itu kan pikirannya baik itu. Menurut dia, mereka berjuang untuk kebaikan, tapi duitnya diambil dari perjudian. Nah, mereka menyangka bahwa yang mereka lakukan baik, tapi hasilnya ya memiskinkan rakyat dan membodohkan rakyat dan membuat rakyat menjadi makin malas bekerja, kepinginnya modal sedikit tapi terus dapat keuntungan besar. Tapi ternyata mereka tertipu. Ya. Nah, agar kita tidak merugi seperti mereka, kita perlu mempelajari apa sih persyaratan agar amal kita diterima oleh Allah. Dan apa saja yang menyebabkan amal perbuatan kita itu tidak diterima. Jadi kita pelajari dulu. Efek kita, pekerjaan kita untuk diri sendiri maupun untuk keluarga dan untuk masyarakat. Itu yang diterima oleh Allah itu yang seperti apa. Terus kita pelajari juga yang tidak diterima itu seperti apa. Supaya kita ketika melakukan apapun memenuhi persyaratan yang diterima oleh Allah. Dan jangan sampai kita kecampuran dengan hal-hal yang bisa membatalkan pahala atau membuat pahala itu menjadi hangus. Nah, amal yang diterima oleh Allah secara ringkas hanya satu, yaitu
perbuatan yang kita lakukan hanya dalam rangka mencari ridho Allah atau ditujukan untuk menyenangkan Allah. Ridho itu senang dan puas. Jadi kalau kita mengatakan aku mencari ridho Allah, itu sama dengan aku ingin menyenangkan Allah. Nah, ini bahasa yang saya sederhanakan ini itu lebih mudah kita pahami. Misalnya kita punya ibu yang sudah tua, mempunyai selera, misalnya, oh ibu sukanya buah. Buah apa? Kita carikan buah yang disukai oleh ibu, terus kita suguhkan. Nah, itu begitu datang, dia merasa senang. Wah, aku diperhatikan oleh anakku, diberi yang baik. Dan kalau berbuat yang tidak disukai oleh ibu, ya nanti ibu menjadi tidak ridho kepada kita. Begitu pula kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, ingin menyenangkan Allah, lakukan apa saja yang disukai oleh Allah. Dan jangan lakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Terus bagaimana dong kita mengetahui mana yang disukai Allah dan mana yang tidak? Gampangnya gini, kalau Allah menyuruh kita berbuat sesuatu, itu pasti disukai oleh Allah. Lakukan aja. Kalau Allah melarang kita melakukan sesuatu itu pasti tidak disukai oleh Allah. Tinggalkan aja. Nah, kalau kita melakukan apa yang diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, insya Allah pasti disukai Allah. Jadi, kita itu mendapatkan pahala kalau kita melakukan apapun dalam rangka mencari ridho Allah. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbil a'la. Tidak ada seseorang pun yang memberikan sesuatu kenikmatan atau bersedekah misalnya ya, yang akan dibalas kecuali kalau dia melakukannya itu semata-mata hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Kalau bukan itu, nggak ada. Misalnya ini, sedekah. Kalau bersedekah, itu mencari yang diridhoi oleh Allah. Caranya gimana? Allah kan menganjurkan kita, kalau kita mempunyai kelebihan harta, kita bagi. Kita berikan kepada orang yang mengalami kesulitan atau mengalami ketidakcukupan untuk kehidupan sehari-hari. Itu perintah Allah. Kalau kita melaksanakan itu, pasti Allah senang karena kita nurut. Nah, ketika melaksanakan itu, jangan lupa niatnya hanya itu. Niatnya hanya aku memberi dia sedekah dalam rangka memenuhi perintah Allah. Dan karena itu aku mengharapkan Allah ridho kepadaku. Nah, itu baru dapat. Bandingkan. Ini kalau seringkali contohnya itu yang buruk-buruk itu di bidang politik ya. Jadi tidak selalu kegiatan politik itu jelek. Tapi kebetulan contoh yang gampang itu yang ada kepentingan politik. Memberi sembako kepada orang-orang miskin. Tapi tujuannya biar memilih saya menjadi anggota DPR, menjadi kepala daerah, atau menjadi kepala negara. Ya, di dunia dia dapat, dia memilih saya. Tapi di akhirat nggak ada. Kan kamu memberi sembako kepada orang-orang itu untuk kepentinganmu sendiri di dunia, berarti kamu memberi itu dalam rangka mengabdi kepada dirimu sendiri. Kamu mengabdi kepada dirimu sendiri supaya kamu mendapatkan jabatan. Tidak dalam rangka mengabdi kepada Allah. Nah, kalau tidak untuk mengabdi kepada Allah, bagaimana Allah mau membalas? Oh, tidak untuk aku kok misalnya itu Allah. Itu kan tidak untuk aku. Ngapain aku balas? Jadi logikanya itu semacam itu. Nah, oleh karena itu kita mesti yakinkan apapun yang kita lakukan hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Nah, saya tuh suka ngasih contoh yang agak ekstrim itu ya misalnya. Tapi kita ini banyak yang sudah tidak masanya lagi ya.
Misalnya suami istri. Suami istri ketika bercanda itu kan ada kesenangan, ada kenikmatan, begitu kan? Dia melakukannya untuk apa? Kalau mereka berdua itu melakukannya ingin menikmati rasa, titik, ya nggak ada pahala. Karena kan dia ingin memperoleh kenikmatan itu untuk dirinya sendiri. Bandingkan, aku menyenangkan istriku atau aku menyenangkan suamiku supaya suamiku merasa tenang di rumah, merasa cukup di rumah, tidak perlu mencari wanita lain. Kalau dia mencari wanita lain, itu haram. Kalau haram dia masuk neraka. Jadi aku diperintah oleh Allah menjaga agar diriku dan keluargaku jangan sampai masuk neraka. Jadi lahiriahnya melakukan sesuatu yang menyenangkan. Menyenangkan diri sendiri. Berdualah. Tapi karena niatnya itu melaksanakan perintah Allah supaya kita itu menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita jangan sampai masuk neraka. Nah, salah satu caranya ya begini, agar dia tidak cari di luar. Nah, karena itu perbuatan yang sama, kalau niatnya beda, maka yang satu tidak ada pahala, yang satu berpahala dan pahalanya besar. Ya. Pahala misalnya melaksanakan kewajiban itu besar. Pahala meninggalkan larangan itu juga besar. Jadi sama-sama besarnya. Apalagi kalau itu misalnya pelanggaran itu sudah pada titik yang sulit mundur. Ya. Ada kalanya kita itu mau melakukan sesuatu, sudah terlanjur melangkah ke arah perbuatan yang haram itu, kemudian kita mau mundur sulit. Nah, kalau pada posisi seperti itu kita mundur, pahalanya sangat besar. Ya, sampai misalnya kalau yang bercanda suami istri tadi, ya, atau ini dengan wanita lain misalnya, itu sudah pada posisi yang sulit mundur. Situasi sekitar dan situasi diri. Kemudian kok dia bisa meninggalkan atau menggagalkan niatnya sendiri, enggak, aku takut kepada Allah. Nah, itu pahalanya besar. Insya Allah masuk surga, dan ketika masih di padang mahsyar pun orang semacam itu akan mendapatkan naungan sehingga tidak merasakan panasnya terik matahari. Padahal yang lain-lain itu merasakan teriknya matahari. Ya, jadi sampai perbuatan yang kelihatannya kepentingan pribadi, kalau kita niatnya untuk mengabdi kepada Allah, tetap dapat pahala. Ya. Jika seseorang melakukan suatu amal perbuatan bukan semata-mata karena diperintah Allah atau bukan untuk mencari ridho Allah, maka amal itu tidak akan diterima dan tidak akan dibalas oleh Allah. Bagaimana Allah menerima dan membalas amal perbuatan yang tidak dimaksudkan untuknya, tapi untuk pihak lain atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, seperti misalnya makan. Kenapa kamu makan? Lapar. Aku lemes. Aku gemetaran, lapar. Aku makan biar punya tenaga. Titik. Enggak ada pahalanya. Tapi kalau bandingkan besok pagi puasa, terus menjelang subuh makan. Kita menyebut makan yang saat seperti itu kita sebut sebagai sahur. Kenapa kamu makan jam segini? Kamu lapar ya? Enggak lapar. Terus emangnya kenapa kamu makan? Supaya aku besok kuat puasa. Jadi makan ini bagian dari puasa, karena makan itu persiapan untuk puasa. Maka makan semacam ini dapat pahala. Karena makan ini dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan untuk mencari ridho Allah. Untuk makan, ya, dan lain-lain. Pokoknya semua perbuatan yang tidak dilarang, kalau kita melakukan,
kemudian kita kaitkan dengan perintah Allah, maka dapat pahala. Kita bekerja untuk cari penghasilan, cari duit, dapat pahala nggak? Tergantung. Kenapa kamu rajin kerja, rajin lembur? Ya aku pengen nabung nih, aku pengen jalan-jalan ke Jerman, aku pengen jalan-jalan ke Perancis misalnya. Ngapain? Ya lihat-lihat aja, ya, ingin tahu dunia lain itu kayak apa. Titik seperti itu. Nggak ada pahalanya. Bandingkan. Kamu rajin bekerja untuk apa? Ya, aku ingin pergi haji atau aku ingin pergi umroh. Biayanya sekian. Supaya aku dapat jumlah itu, aku mesti lembur. Nah, lembur itu bagian dari umroh atau bagian dari haji. Maka lahiriahnya dia bekerja untuk cari duit. Tapi ada pahala. Karena dia cari duit dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Nah, jadi secara umum Allah tidak akan menerima dan tidak akan membalas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan hanya untuk memperoleh keuntungan pribadinya sendiri di dunia saja. Ini berarti dia berbuat sesuatu hanya untuk mengabdi kepada diri sendiri saja, bukan mengabdi kepada Allah. Mungkin Allah membalas kebaikannya di dunia, tapi Allah tidak akan memberinya pahala di akhirat. Ya seperti cari duit untuk makan, untuk beli pakaian yang bagus. Dia di dunia dapat pahala, dapat imbalan. Dia bisa dapat makan yang cukup, yang enak, bisa beli baju yang bagus, kemudian dipakai membuat penampilannya menjadi lebih cantik, lebih gagah dan sebagainya. Itu pahala di dunia, tapi di akhirat nggak dapat. Ya. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang menginginkan perbuatan-perbuatannya itu hanya untuk kehidupan di dunia, disertai dengan keindahan-keindahan hidup di dunia ini, maka mereka akan memperoleh imbalan dari apa yang mereka lakukan tanpa dikurangi. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Nanti di akhirat karena orang itu tidak dapat pahala, tidak bisa masuk surga, lalu dia masuk neraka. Wa habitha ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Amal perbuatan orang-orang semacam itu, misalnya dia membeli pakaian untuk anak atau untuk saudara-saudara yang lain, itu kan berbuat baik kepada orang lain. Tidak ada pahalanya. Jadi pahalanya hangus, hilang. Dan apa yang mereka lakukan itu salah. Oleh karena itu kita hati-hati, hidup ini capek. Ya. Kita mau sholat, capek. Kita mau pergi haji, capek. Tapi orang yang mau melakukan maksiat capek juga loh. Ya. Jadi orang yang melakukan kegiatan yang baik itu capek, melakukan kegiatan yang buruk juga capek. Kalau sama-sama capek, ngapain kalau tidak ada hasilnya? Ya. Jadi misalnya, jika seseorang melakukan suatu kebaikan dengan tujuan agar memperoleh pujian atau hadiah dari orang lain, ini berarti dia berbuat sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu pujian orang lain atau hadiah. Ikut perlombaan, ya, baca Quran, supaya nanti bisa jadi juara. Kalau juara ngapain? Hadiahnya kan umroh. Jadi memang itu umroh, tapi dia membaca Al-Quran untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk pamer, ya, karena kalau perlombaan itu kan kalau juara itu nanti kan dieluk-elukan. Nah, pujian-pujian ini kalau menjadi tujuan, maka itu tidak ada pahalanya. Nah, karena dia melakukan kebaikan itu hanya untuk pengabdian pada dirinya sendiri saja, bukan pengabdian kepada Allah, maka Allah tidak akan mau memberinya imbalan pahala di akhirat. Nah, salah satu indikasi
bahwa seseorang itu melakukan kebaikan dengan harapan memperoleh pujian orang itu apa? Indikasinya. Nah, kalau misalnya saya memberi, anggaplah uang, wah orang ini rajin bekerja untuk masjid atau untuk madrasah atau untuk kepentingan umum, aku kasih duit 500.000 . Terus kenapa kasih? Ya aku biar dianggap oleh tetangga atau oleh orang lain sebagai orang yang murah hati. Dia dapat hadiah itu, jadi setelah ngasih terus orang tahu, wah hebat kamu, dapat pujian. Nah, ya itu yang dia cari. Nah, kalau ternyata tidak dapat pujian, apa? Kecewa. Jadi kalau seseorang habis bersedekah kok kecewa, itu bertanda bahwa sedekahnya itu tidak dilakukan dengan tulus hanya karena Allah. Karena dia kecewa. Kalau yang diharapkan pahala dari Allah nggak ada kecewa. Karena dia yakin bahwa pahala itu nanti di akhirat. Nah, kecewanya gimana misalnya? Misalnya tidak ada orang yang memuji. Lalu terus, wah aku sudah melakukan kebaikan gitu kok nggak ada yang memuji. Atau orang yang diberi nggak terima kasih, tidak mengucapkan terima kasih. Nggak tahu diri orang itu, dikasih santunan tiap bulan, nggak pernah terima kasih. Nah, itu kan berarti kecewa tuh. Aku kepengen dia berterima kasih dan dia merasa menghargai apa yang saya berikan, lalu dia menghormati saya dan sebagainya. Nah, ketika dia tidak mendapatkan itu, kecewa. Maka orang yang nyebut-nyebut pemberiannya, mengungkit-ungkit, ya, menyebut-nyebut atau bahkan ngata-ngatain. Misalnya ada anak yang mulai dari kecil dirawat, disekolahin, sampai jadi sarjana, sampai bahkan pasca sarjana. Kemudian dia mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Si fulan itu lagi pulang ya? Katanya dia seminggu di Jakarta. Oh ya? Ditunggu, nggak mampir. Telepon pun tidak. Terus, gimana si fulan itu? Udah pulang, sudah kembali? Udah berangkat lagi. Nggak mampir. Nggak tahu ya? Atau dia lupa ya? Bahwa dia tuh bisa sukses seperti itu, kan aku yang biayai sekolah. Nah, ini kan tanda kekecewaan. Terus, anak itu tidak tahu berterima kasih. Ini kan ngata-ngatain. Nah, dia kalau dengar, itu bisa sakit hati. Ya mungkin memang dia kurang berterima kasih. Ya kan bisa juga dia itu tidak mampir karena waktunya yang begitu pendek, dia harus menyelesaikan beberapa hal, surat-surat dan sebagainya, terus nggak sempat mampir. Itu kalau niatnya salah, pasti ada kekecewaan. Tapi kalau niatnya karena Allah, bisa memaklumi, mungkin lagi buru-buru, ya lain kali gitu ya. Jadi semacam itu bisa membuat batalnya amal perbuatan, batalnya pahala dari amal perbuatan baik. Allah melarang kita, jangan sampai kita membatalkan pahala kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang yang beriman, kamu jangan batalkan, jangan kamu gagalkan nilainya sedekahmu dengan cara kamu nyebut-nyebut dan menyakiti hatinya orang yang kamu bersedekah. Orang semacam itu kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu seperti orang yang bersedekah dalam rangka pamer kepada orang. Pamer itu kan untuk pujian. Dan tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Ini orang aku Islam. Ya kamu Islam, tapi kamu tidak meyakini pahala Allah di akhirat. Buktinya kamu kepengen pahalanya di dunia berupa pujian. Gitu. Jadi Islam, tetapi imannya tidak diaplikasikan. Makanya kalau kita
belajar seperti ini, bagaimana aplikasinya di dalam kegiatan sehari-hari. Allah juga tidak mau menerima dan memberi pahala atas amal baik seseorang yang tidak percaya akan keberadaan Allah. Lah, kepada Allah saja, keberadaan Allah itu aja nggak percaya. Misalnya, aku nggak percaya adanya Tuhan. Lah, kalau tidak percaya adanya Tuhan, dia mengharapkan pahala. Pahala dari siapa? Dari Tuhan. Loh, kamu kan tidak percaya adanya Tuhan. Kok kamu mengharapkan pahala dari dia? Ya, oleh karena itu, orang yang tidak beriman itu tidak akan dapat pahala. Sebesar apapun perbuatan baiknya. Seberapa besar pun sedekah yang dia lakukan. Ya. Wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Tidak ada yang menghalang-halangi perbuatan atau sedekah mereka itu diterima kecuali karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Ya, orang kalau kafir itu mau bersedekah banyak, ada pahalanya enggak? Ya enggak ada. Ya, cuma kalau yang bertanya, aku dikasih hadiah sama teman saya, agamanya Kristen, agamanya Buddha dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh, kalau duit itu jelas halal. Halal artinya diperoleh dengan cara-cara yang benar. Cuma dia tidak dapat pahala dari Allah. Kita menerimanya boleh kalau kita tahu itu harta diperoleh dengan baik. Kalau diberi hadiah oleh orang Islam, tapi kita tahu persis bahwa itu hasil dari korupsi, ya nggak boleh, nggak usah terima. Nggak usah diterima. Makanya saya ini kalau ada orang mau memberi sedekah kepada kita, kepada pesantren kita lah gitu, itu kalau dari orang-orang yang kira-kira sepak terjangnya itu korupsi gitu, saya hati-hati. Enggak, lebih baik nggak usah kita terima. Udah duitnya pas-pasan nggak apa-apa, tapi semua halal. Karena santri itu kan menghafal Quran. Kalau menghafal Al-Quran, konsumsinya haram, nanti dia akan kesulitan menghafal dan tidak berkah. Jadi udah mereka dan juga kita semua, duit pas-pasan nggak apa-apa. Yang penting itu halal, barokah. Nah, bagaimana mungkin Allah akan memberi pahala kepada orang yang tidak mempercayainya. Karena tidak percaya Allah, ya nggak akan dapat. Ya. Jika yang berbuat baik itu adalah orang yang menyekutukan Allah, nah sama aja kan, menyekutukan itu kan kafir juga. Cuma kalau kafir itu tidak mengakui keberadaan Allah. Kalau musyrik itu menganggap ada pesaing Allah. Misalnya Tuhan satu, tapi dua atau tiga. Terus ada Tuhan yang membangun, ada Tuhan yang menghancurkan. Oh, ini berarti ada dua Tuhan atau bahkan tiga. Ya. Itu musyrik, menyekutukan Allah. Nah, itu amal perbuatan orang itu akan hangus, tidak ada nilainya. Ya. Jadi jika yang berbuat baik itu adalah orang yang menyekutukan Allah atau musyrik, maka Allah juga tidak akan memberinya pahala. Jika ia menyekutukan Allah belakangan, yaitu setelah melakukan kebaikan dalam keadaan beriman, maka pahalanya akan terhapus atau hingga hilang seketika. Maksudnya begini, ada orang, dia orang Islam, Islamnya baik, dia rajin sholat, rajin puasa. Terus puasanya kan juga diterima oleh Allah, sholatnya diterima oleh Allah, dia sedekah juga diterima. Tapi satu saat misalnya dia tergoda, misalnya dia melihat laki-laki atau perempuan yang dia merasa cocok sekali, dia jatuh cinta, kemudian dia memutuskan untuk menikah, tapi dianya memberi syarat harus memeluk agama dia. Nah, kalau memeluk agama dia, itu kan berarti murtad atau
Kalau orang itu menyekutukan Tuhan, ya menjadi menyekutukan Tuhan. Pahalanya hilang. Ya. Jadi jangankan orang biasa, Nabi pun seandainya ada Nabi yang kemudian menyekutukan Allah, pahalanya hilang. Tapi tentu Nabi itu tidak ada yang seperti itu. Cuma Allah ini memberi ketegasan supaya jadi pelajaran bagi kita. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal musyrikin. Muhammad, kalau kamu kan sudah mendapatkan wahyu, juga para nabi-nabi terdahulu sudah dapat wahyu yang isinya kalau kamu menyekutukan Allah, maka semua amalmu hilang, tidak ada nilainya, dan kamu akan merugi. Ini Nabi yang berbuat baik setiap hari itu, kalaupun misalnya tiba-tiba musyrik juga hilang, apalagi kita yang banyak dosanya begini. Nah, ini tadi saya sebutkan juga orang yang pindah agama juga begitu. Nah, orang yang pindah agama disebut murtad. Ya. Jadi demikian juga orang-orang yang murtad atau pindah agama setelah beberapa saat memeluk agama Islam dan telah banyak melakukan kebaikan pada saat mereka muslim. Begitu mereka murtad, maka semua pahala atas amal baik mereka menjadi hangus, tidak ada nilainya lagi. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang kembali ke agama semula atau keluar dari Islam, kemudian dia sampai mati dalam keadaan kafir, maka semua pahala amalnya yang pernah dilakukan itu hangus. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu nanti tempatnya di neraka dan mereka di sana selama-lamanya. Apalagi yang bisa menghilangkan pahala? Seseorang yang mendatangi seorang dukun, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, misalnya nasib, ya. Pak, saya mau pindah, atau Bu, saya mau pindah ke Amerika. Kira-kira nasib saya di Amerika bagaimana? Terus dia mencoba menghubungi orang, menghubungi via yang kita tidak tahu, tapi kira-kira dia menghubungi setan. Ini saya pernah diajak, saya tidak tahu, diajak jalan-jalan, ternyata mampir ke dukun. Terus ketika mau melayani, dukunnya itu ibu-ibu tiduran, terus maunya apa disampaikan. Ketika disampaikan, terus ibu-ibu ini kayak tidak sadar sendiri atau seperti ngomong sendiri. Terus jawab, oh kamu begini-begini dan sebagainya. Nah, itu seringkali yang terjadi itu orang yang kehilangan sesuatu, kemudian dia tidak tahu siapa ini yang mencuri. Di dalam rumah kok bisa hilang. Terus datang ke dukun, terus dukun itu menjawab. Nah, ini yang saya pernah dengar, ada keluarga yang hartanya banyak, rumahnya gede, emas lantakan itu banyak, ditaruh di lemari, diselempit-selempitin begitu, hilang. Dia mau menyangka siapa ini, lalu terus pergi ke dukun. Dukun bilang, oh itu yang mengambil pembantumu yang kan ada 2, pembantu yang ini, dan sebagainya. Nah, kalau ada orang Muslim mendatangi dukun dan bertanya dan dijawab, kemudian dia percaya, itu sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Nah, artinya hangus kan. Nah, itu makanya sayang sekali. Ya, ini Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima qala lam tuqbal lahu salatu 40 yauman. Siapa yang mendatangi seorang dukun, dia bertanya tentang sesuatu dan dia mengakui kebenarannya atau menyetujui apa yang dikatakan itu, maka sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima.
Padahal sholat juga bisa hangus jika sholat itu dilaksanakan setelah lewat ini kasus yang berbeda ya, kasus yang berbeda. Jadi kita jangan mendatangi dukun. Dukun itu bohong, ya, bohong. Kalau didapatkan informasi dari setan, setan itu juga tukang bohong. Ya. Setan itu tukang bohong. Jadi manusia yang tukang bohong pun juga setan. Ya. Apalagi itu jin. Nah, karena jin itu tukang bohong, maka jawabannya itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Ya, namanya orang bohong kadang-kadang kan kebetulan tepat begitu. Tapi kemungkinan tepat itu kecil sekali. Rasulullah memberikan gambaran mungkin sesekali itu benar, tapi lebih banyak berkali-kali itu dia bohong. Ya, sebenarnya yang benar itu pun juga dia asal ngomong aja. Di samping itu, sholat juga bisa hangus nilainya kalau sholat dilaksanakan setelah lewat waktunya. Jadi waktunya ini suka-suka nih zuhurnya, ntar atau asar, ntar sampai maghrib. Mungkin lagi bersih-bersih lantai. Wah, ini tanggung nih, basah semua, kotor nih. Ntar sampai waktunya asar habis. Nah, itu sholatnya tidak diterima. Ya. Ini Rasulullah mengatakan, ini Buraidah, ya, seseorang sahabat namanya Buraidah bin Husayb. Itu dia menganjurkan orang untuk cepat-cepat kamu sholat, jangan ditunda-tunda. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amal perbuatannya hangus. Ini kok dibilangnya orang yang meninggalkan sholat asar. Jadi konteksnya bagaimana? Saya coba mencari penjelasan. Oh, maksudnya waktu itu, jadi ini ada hadis yang lebih panjang yang menjelaskan ini, bahwa waktu itu, waktu asar sudah tiba, tapi berawan. Karena berawan, maka tidak bisa mengetahui jam berapa. Kalau zaman dulu kan mungkin belum ada jam, atau kalaupun ada jam itu masih jarang. Nah, itu orang melihat waktu itu dari bayangan. Makanya ketuntunan sholat itu, sholat zuhur itu kapan? Sholat zuhur itu ketika kalau kita berdiri, kemudian tidak ada bayangannya. Kalau tidak ada bayangannya itu berarti persis di atas kita. Tunggu sebentar. Kalau sudah bergeser, nah itu tiba waktunya zuhur. Nah, kalau sekarang kita pakai jam, tapi jam itu mengacu ke itu juga. Kapan matahari itu persis di atas kita? Terus ditambahi 4 menit. Ya, ditambahi 4 menit, lalu itu waktu zuhur. Nah, terus kita punya jadwal sholat, itu semacam itu. Asar itu kapan? Kalau kita berdiri, atau kita berdirikan suatu tongkat, bayangannya sama panjang, itu waktu asar. Nah, terus kalau matahari tenggelam, nah itu berarti masuk maghrib. Nah, saat itu lagi berawan, kan nggak tahu tuh ini waktunya masih longgar apa enggak. Nah, terus orang yang menunda-nunda tahu-tahu maghrib dia sholatnya tidak diterima. Konteksnya semacam itu. Ya. Jadi kita hati-hati, jangan sampai kita ini merugi, sudah merasa berbuat baik, tapi kemudian tidak ada nilainya. Di akhirat tidak menolong kita. Kita usahakan apapun yang kita lakukan, dan uang berapapun yang kita keluarkan, itu nanti bisa menolong kita ketika di akhirat. Ya. Ringkasnya apa yang kita bahas adalah bahwa kita semua mencari keuntungan dari apapun yang kita lakukan. Betapa rugi seseorang yang merasa sudah melakukan hal-hal yang ia anggap baik, tapi ternyata tidak ada pahalanya. Secara umum, Allah memberi pahala hanya kepada orang yang melakukan kebaikan hanya dalam rangka mencari ridha Allah. Allah tidak akan membalas
dan bahkan akan menghanguskan kebaikan yang ditujukan untuk kepentingan dirinya sendiri saja, seperti mencari pujian orang lain. Perbuatan baik juga menjadi hangus jika pelakunya menyekutukan Allah, atau jika dia tidak beriman kepada Allah, atau dia meninggalkan Islam, yaitu ketika murtad, atau ketika dia mempercayai dukun. Semoga Allah menjaga ketulusan hati kita dan kemurnian tujuan kita dalam melakukan apapun hanya dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.